Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang sensor temperatur dan humidity atau sensor suhu dan kelembaban, yaitu DHT11. Sensor ini memiliki fitur di mana data temperatur dan kelembabannya itu sudah dikalibrasi secara internal ya, dan keluarannya pun, datanya pun sudah dalam bentuk digital dan bisa langsung ditampilkan dengan satuan derajat Celcius dan persen ya untuk humidity-nya, dan temperatur itu derajat Celcius ya untuk satuannya. Bentuk dari sensornya seperti ini, adalah sebuah modul. Sensornya yang ini ya. Kemudian dibuat sebuah modul, keluar 3 kaki, di mana kakinya itu ada yang namanya kaki ground, kemudian ada kaki VCC, dan ada kaki atau pin data. Nah, di sini lihat bahwasanya VCC-nya atau supply-nya itu, VCC adalah tegangan supply-nya itu antara 3,3 volt sampai 5 volt ya. Itu boleh diberikan ke modul ini. Lalu ada pin ground, ini dihubungkan dengan ground dari power supply tadi ya. Lalu ada pin data. Nah, inilah pin yang digunakan untuk microcontroller mengakses datanya, mengambil dan membaca data dari sensor ini, dimana hanya satu pin saja yang digunakan karena dia datanya berbentuk serial dan menggunakan single bus atau satu wire ya. Jadi komunikasi datanya adalah one wire connection, ini sebenarnya one wire communication ya. Nah, di sini ada gambar rangkaiannya. Kalau ingin lihat lebih detail, di sini rangkaiannya hanya satu pin yang ke microcontroller unit atau MCU, di mana di pin tersebut diberikan resistor pull up. Nah, ini merupakan syarat bahwasanya jika kita membuat komunikasi one wire atau two wire ya, one wire atau two wire itu harus dilengkapi dengan resistor pull up. Nah, resistor pull up-nya di sini 5K diberikan, namun jika tidak ada bisa menggunakan nilai yang standar yaitu 5,1 kilo juga bisa. Data di sinilah ya, ini ada tanda masuk, panah masuk dan panah keluar dari microcontroller. Jadi satu pin ini bisa digunakan untuk membaca dan menulis data ya oleh microcontroller, dan komunikasinya adalah data serial tapi half duplex. Dilihat di sini karakteristik dari sensor. Tabel ini menunjukkan DHT11 ini rank pengukurannya. Kalau untuk kelembaban atau humidity itu antara 20 sampai 90% ya. RH, relative humidity. Nah, ini kelembaban yang bisa diukur. Kemudian kalau temperatur itu bisa diukur dari 0 sampai 50 derajat Celcius. Ya, cukup ranknya cukup pendek. Dan ini jangan sampai sensor ini diberikan suhu atau kelembaban yang di luar daripada rank kemampuannya. Untuk keakuratan daripada kelembaban atau humidity itu sekitar 5% plus minus. Jadi kalau ada data misalkan 25%, maka yaitu kemungkinan dari nilai aslinya bergeser kurang lebih 5% lah ya, dari nilai yang sedang ditunjukkan ya. Kalau temperatur itu keakuratannya kurang lebih 2% ya, bisa bergeser plus minus 2% dari temperatur sebenarnya ya. Lalu resolusinya cuma satu digit saja ya, tidak ada bilang berkoma di belakangnya, misalkan 25,9 itu tidak ada, cukup 25 derajat saja. Kemudian kalau temperatur ya bilangan bulat saja, dia tidak bilang berkoma, resolusinya 1. Package-nya sebenarnya 4 pin ya. 4 pin itu yang ini sebenarnya, ini adalah kakinya yang 4 ini ya. Jadi setelah dijadikan modul, karena satu pin ini no connection ya, jadi yang dipakai cuma 3, makanya di sini keluarnya cuma 3 pin. Oke, cuma satu pin ya. Pin data inilah yang akan dimasukkan ke pin microcontroller. Oke, satu pin saja masuk ke microcontroller.
Untuk berkomunikasi dengan modul ini, DHT ini, maka kita butuh library. Jadi board Arduino butuh library, di mana dalam library tersebut terdapat fungsi-fungsi ya, fungsi-fungsi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan modul ini. Nah, library-nya itu disebut dengan library DHT. Ya, ini dht.h sebenarnya. dht.h. Ini adalah library yang digunakan oleh board Arduino untuk berkomunikasi dengan DHT11, modul DHT11 ya, yang digunakan untuk membaca temperatur dan kelembaban dari sensor tersebut. Jadi kita ambil datanya untuk dibaca, lalu kita proses ya, atau kita tampilkan. Nah, inilah fungsi DHT library DHT11 yang kita butuhkan. Untuk mendapatkan fungsi library ini, maka kita pilih saja ya, cari file zip-nya DHT11 zip ini ya. Keywordnya tulis saja di search engine-nya DHT11 library Arduino zip. Ya, ini bisa dicari dengan kata kunci ini. Lalu setelah dapat filenya yang berbentuk zip atau compress file, itu diinstalkan di Arduino IDE-nya ya, dengan menggunakan menu sketch. Melalui menu sketch, kemudian di menu sketch ada menu submenu include library, lalu ada submenu lagi yang namanya add zip library. Nah, di sana nanti bisa Anda ambil filenya ya, ambil file zip tadi lalu diinstalkan. Kemudian dht.h ini juga ternyata tidak cukup sendirian, dia juga harus ditambahkan file library lain ya, yaitu file library Adafruit sensor.h ini ya. Dan ini Anda harus cari juga, ini harus kita cari di internet, library yang bernama Adafruit _sensor.h. Untuk mencarinya itu bisa dicari dengan kata kunci Adafruit _sensor zip ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa ditemukan ya. Dan ini nanti filenya Adafruit sensor.zip ya. Kemudian cara menginstalnya sama saja dengan yang sebelumnya tadi, yaitu kita buka Arduino IDE, kemudian kita pilih menu sketch. Di menu sketch itu ada sub menu yang namanya include library, kemudian ada sub menu lagi yaitu add zip library. Setelah kita klik itu, maka dia akan meminta file zip tadi, dan Anda boleh pilih file zip, kemudian Anda okekan ya. Kemudian dia akan masuk ke dalam proses instalasi. Di dalam library dht.h itu terdapat fungsi-fungsi ya. Fungsi pertama yaitu namanya DHT saja. Di sini fungsi ini digunakan untuk memberikan nama ya, mendeklarasikan nama dari komponen yang akan kita gunakan ya. Nah, nama ini terserah kita namanya apa. Oke. Cara menuliskan sintaknya itu DHT ya, kemudian nama apa komponen kita tadi yang akan kita berikan namanya ya. Nama dari DHT kita itu misalkan apalah, misalkan my DHT atau terserah ya. Lalu di dalam kurung itu ada pin number dan tipe sensornya apa ya. Kita lihat di sini parameternya, penjelasannya adalah ini ya. Device name ini adalah nama yang akan kita berikan untuk untuk komponen kita. Misalkan tadi yang saya bilang bahwasanya di sini saya tulis my DHT misalkan ya. Lalu di sini ada parameter pin number. Pin number ini adalah pin board Arduino ya, nomor pin board Arduino, nomor pin board Arduino itu yang akan dikoneksikan ke pin data di DHT11 ya. Tadi kan di skematik tadi bahwasanya ada satu pin yang harus terkoneksi dengan microcontroller, dan nomor dari kaki board Arduino yang mana akan kita gunakan, maka kita bisa isi nomornya di sini ya. Lalu ada tipe sensor. Kebetulan DHT library ini bisa membaca data dari sensor DHT11 atau DHT22 ya. Ada dua macam sensor humidity temperatur, dan kita menggunakan DHT11, maka tipe sensor ini bisa kita gantikan namanya dengan DHT11 ya. Ini
Jadi sensor type ini diganti dengan tulisan DHT11. Pin number kita isi dengan nomor pin board Arduino yang akan kita gunakan. Lalu device name ini nama DHT kita lah, sembarang kita kasih nama. Berikutnya ada fungsi namanya begin. Begin ini adalah digunakan untuk menginisialisasi komunikasi one wire ya, untuk menginisialisasi komunikasi one wire dengan sensor. Nah, jadi kalau kita tidak menggunakan begin ini, maka jalur komunikasinya tidak terbentuk ya untuk membaca data dari sensor. Cara menulisnya cukup dengan nama yang kita berikan tadi, nama device name yang sudah kita berikan di sini tadi di deklarasi tadi, misalkan my dht.begin gitu ya, my dht.begin. Jadi ini harus ada nama komponen yang kita berikan, kita deklarasikan tadi, harus ada di depan dari fungsi-fungsi berikutnya yang akan kita temukan. Lalu ada fungsi yang namanya read humidity. Nah, ini ya yang penting ini. Read humidity, kita mengambil data yang digunakan untuk membaca data atau mengambil data kelembaban ya. Humidity data dari sensor. Nah, ini yang pentingnya, kita mengambil data kelembaban dari sensor yang sedang terukur sekarang. Cara menulisnya adalah nama komponen kita tadi yang kita deklarasikan, misalkan mydht.readHumidity ya, readHumidity. Oke, hasil dari eksekusi dari readHumidity ini adalah sebuah data yang berbentuk bilangan float ya, bilangan berkoma, itu di dalam bentuk persen ya, persen unit. Nah, persen unit dalam bentuk persen unit ya, atau dalam satuan persen, karena humidity ini satuannya adalah persen atau kelembaban satuan persen. Nah, ini cara menulisnya cukup seperti ini, ringkas saja ya. Lalu kita ambil data temperatur. Nah, bagaimana cara mengambil data temperatur? Itu bisa kita gunakan fungsi read temperatur ini, read temperatur ya, read temperatur. Read temperatur ini digunakan untuk mengambil data, membaca data suhu ya dari sensor. Oke, kita mengambil data suhu dari sensor. Lalu cara menulisnya adalah nama device name ya tadi, device name yang sudah kita deklarasikan tadi, kemudian dot read temperatur ya. Hasil dari pembacaan atau eksekusi dari fungsi ini itu adalah sebuah bilangan float atau bilangan pecahan dalam unit derajat Celcius ya. Jadi kita bisa langsung, kalau dapat angka bisa kita berikan unitnya atau satuannya Celcius. Itu sudah jadi datanya ya, sudah masak lah istilah datanya, sudah diproses secara internal dari sensor tersebut agar kita bisa memakai langsung ya, tanpa harus memprosesnya lagi, sudah bisa langsung dipakai datanya. Baik, kita akan cobakan mensimulasikannya. Jadi dari wiring diagramnya kita lihat seperti ini, sederhana saja ya. Coba kita nanti buat menggunakan LCD 1 untuk menampilkannya. Kemudian wiringnya seperti ini. Di sini ada ground, di sini ada VCC, dan di sini pin datanya saya masukkan ke pin 13 saja ya, pin 13. Baik, kita pindah ke Proteus ya. Di sini ada contoh ya, di sini sudah ada LCD. Saya letakkan, kita perbesar sedikit. Kita coba ambil DHT11 ya. Kita bisa pick di sini, bisa langsung klik saja DHT11 ya. Nah, di sini sudah dapat DHT11 ini atau DHT22. Kita pakai DHT11 saja. Preview seperti ini ya, kemudian oke. Lalu pasang di sini ya. Nah, kemudian tadi katanya ada resistor pull up di pin data ya. Resistor pull up harus kita pakai. Cari resistor sekitar 5 kilo ya. Di sini ada resistor RR di sini ya, resistor. Kemudian kita pilih yang 0,6 ini, lalu pilih yang sekitar 5 kilo. Ada nggak 5 kilo sini? Kalau nggak ada ya 5,1 bisa ya. 4, 5, ini 5K1 ya, boleh.
Ini 5K1, klik, pasang di sini ya. Nah, kemudian kita berikan VCC dan ground. Ya, VCC ini ground dulu, baik. Ground bisa kita koneksikan di sini. Koneksikan ground di sini ya. Sini lalu ada VCC power. Ya. VCC masuk VCC sini, kemudian pull up resistornya harus ada VCC-nya. Lalu kita koneksikan ke data. Ya. Ini double klik, diberikan VCC. Berikutnya ya, saya tadi hubungkan dengan pin 13. Ini pin 13 ya, pin 13. Pin 13. Oh. Sini ya, pin 13. Sementara LCD-nya RS-nya ke pin 12, enable-nya ke pin 11 ya. Kita perbesar sedikit. Nah, ini ya. Untuk LCD-nya RS-nya ke pin 12, enable 11, D4-nya ke 5, D5-nya ke 4 ya, D6-nya ke 3, D7-nya ke pin 2 ya. Seperti biasanya. Baik, kemudian kita fokuskan saja gambarnya ke sini ya. Nah, kita fokuskan ke sini saja. Kita buat programnya di sini. Yang kita includekan adalah pertama kali yaitu dht.h ya, dht.h, dan di sini sudah saya instalkan, library ini sudah saya tambahkan. Tinggal saya cari di menu sketch, kemudian dipilih dht ya, dht. Kita cari. Setelah diinstal maka oke, sebentar. DHT ada fruit. Oke, DHT ini ya, DHT sensor library. Nah, di sini sudah terincludekan oleh dia dua library sekaligus ya, secara otomatis. Kemudian tadi diberitahukan bahwasanya DHT ini harus menyertakan ada fruit sensor.h ya. Nih. Maka kita harus includekan sketch, include ada fruit ya, ada fruit sensor. Ada fruit sensor. Mana ya? Ada fruit sensor library. Oh, ini dia ya, unified sensor ini. Ada fruit sensor.h, yaitu ada fruit unified sensor ini. Nah, ini dia, ada fruit sensor.h ya. Ini harus diikutkan, ada fruit sensor.h yang ada dalam ada fruit unified tadi. Kalau setelah diinstalkan ya, coba kita lihat sekali lagi. Ada fruit unified sensor ini ya, dia library-nya. Oke. Dan ini kan muncul 3 ini, dan ini sudah bisa kita gunakan. Kemudian kita butuh apa? Library yang namanya untuk LCD ya, karena kita menggunakan LCD maka kita masukkan library LCD. LCD ini sudah tersedia sewaktu kita menginstal Arduino IDE. Di sini Liquid Crystal, oke. Baik, saya rapikan dulu. Nah, ini bisa kita program sekarang. Sekarang saya lihat dulu yang pernah saya buat ya, karena saya juga lupa. Namun saya jelaskan satu persatu nanti ya. Nah, ini sudah kita includekan semua library ya. Untuk DHT harus ada 3 library ini, untuk kristal harus ada ini. Sekarang kita deklarasikan dulu nama LCD kita ya, LCD kita saya copy dulu ini, Ctrl C. LCD gunakan deklarasinya, gunakan perintah ini ya. Tadi RS-nya di pin berapa? Kita lihat di Arduino, RS-nya di pin 12 ya, kemudian urutan 11. Oke, ini 12, kemudian enable-nya 11, D4-nya ke 5 ya, kemudian 4, D5-nya ke 5, lalu ini 4, ini ke 3, ini ke 2. Oke. Setelah LCD kita deklarasikan namanya LCD ya, namanya LCD kita kasih nama.
Nah, ini liquid crystal, boleh juga my LCD juga tidak apa-apa ya. My LCD juga boleh, atau LCD saja juga boleh. Nah, misalkan ini ya, my LCD namanya. Lalu kita deklarasikan sensor DHT kita ya. Tadi menggunakan apa? Perintah yang namanya perintah ini dia ya. Ini mendeklarasikan namanya. Tulisnya DHT spasi, kemudian kita buat di sini ya. Kita deklarasikan DHT spasi nama ini kita, nama device kita apa ya? My DHT misalkan, my DHT ya. Kemudian buka kurung, tutup kurung ya. Ini pin numbernya berapa? Nah, tadi di skema saya koneksikan DHT saja tuh di pin 13 dari Arduino, maka saya buat sini pin 13. Kemudian tipe sensor kita apa ya? Di sini ada DHT 11, maka yang kita pakai adalah DHT 11 ya, titik koma. Nah, ini sudah selesai. Lalu deklarasi untuk sensor DHT sudah selesai dengan menggunakan perintah DHT. Kemudian kita mulai melakukan inisialisasi ya, dengan menggunakan perintah begin ini ya. Nah, ini kita bisa buat sintaknya adalah device name begin, buka kurung, tutup kurung ya. Maka device name ini adalah my DHT tadi ya. Maka saya buat di sini my DHT dot begin ya, buka kurung, tutup kurung ya. Ini cara menuliskannya. Ini udah ya, jadi device name ini adalah nama komponen yang kita beri deklarasikan di atas tadi ya, lihat menggunakan fungsi DHT tadi. Jadi selanjutnya nanti namanya my DHT terus ya. Nah, ini saya rapikan dulu. Oke. Lalu LCD juga kita harus bikinkan juga ya, kita inisialisasi juga LCD-nya. Jadi di sini nama LCD kita ya, my LCD, namanya sudah berubah tadi, my LCD dot begin juga ya, buka kurung, tutup kurung ya. Nah, ini kemudian kita bisa tambahkan tulisan misalkan ya, tambahkan tulisan di LCD kita. Bisa saja my LCD dot print ya, print. Nah, print, kemudian apa yang mau di print ya, misalkan baris atas itu humidity ya, humidity misalkan. Jadi saya buat di sini hum titik 2 ya, spasi persen ya, persen. Misalkan saja 30 ya, maka ini ya 30%, tek. Nah ya. Kemudian di baris bawah Ctrl C, saya tulis juga untuk temperatur misalkan ya, temp. Oke, di sini Celsius misalkan. Nah, dan ini letaknya di baris bawah. Maka saya setting dulu lokasinya my LCD dot set cursor ya. Nah, tulisan temp ini akan ada di bawah, berarti baris 0,1 ya. Baris kolom 0 baris 1 ya, baris bawah dari LCD. Nah, di sini kemudian baru saya ambil datanya terus menerus ya, makanya saya buat dalam loop ini. Saya ambil data temperatur dan kelembaban terus menerus ya, maka saya tidak tuliskan di setup ya, saya tuliskan di dalam loop ini agar dia terus mengambil data. Nah, caranya adalah apa? Kita deklarasikan dulu variabel ya, variabel.
kita ambil datanya dulu ya. Kita ambil datanya dulu dengan menggunakan perintah read humidity ini ya, read humidity. Sintaknya simple. Device name read humidity ya. Device name kita tadi adalah mydht. Mydht dot read H ini besar humidity ya. Buka kurung, tutup kurung, titik koma. Nah, ini datanya kita simpan di sebuah variabel. Jadi sama dengan misalkan home ya. Home, nama variabelnya home. Kemudian kalau yang temperatur itu bisa kita berikan nama variabelnya misalkan temp ya. Kemudian sama dengan kita baca dengan read temperatur ini ya. My dht, nama komponen kita tadi yang dikreasikan tadi. Kemudian kita read temperature ya, buka kurung, tutup kurung. Oke. Nah, variabel home sama temp ini harus kita deklarasikan juga di sini ya. Misalkan home float ya, float. Tadi kan di sini hasilnya adalah returnnya float ini. Dan ini juga read temperatur, returnnya float. Hasilnya adalah bilangan float. Maka kita buat di sini float home ya. Variabel untuk home koma temp ya lagi ya, temp. Nah, titik koma. Jadi dua variabelnya harus deklarasikan. Kalau tidak nanti bisa error ya. Berikutnya adalah kita tampilkan di LCD lagi ya, kita tampilkan di LCD. Nah, home sama temp ini kita tampilkan di LCD ya, kita tampilkan di LCD. Misalkan yang ini tadi letaknya di mana, di baris atas ya, di baris atas, sehingga baris atas ini di mana nih, baris atas ini kita bisa letakkan di kolom berapa nih, kolom 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5, kolom 5. Jadi yang home ini kita bisa letakkan set my LCD ya, my LCD dot apa namanya, my LCD dot set kursor ya, set kursor. Nah, kolomnya 5, barisnya 0 ya, karena diletakkan di atas. Lalu kita langsung print saja my LCD dot print ya, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Apa yang kita print adalah home-nya, home ya. Nah, ini tinggal saya copy aja lagi ya, Ctrl C. Untuk yang temperaturnya Ctrl V, bisa saya isi langsung di sini ya. Nah, ini ya. Yang untuk yang temperatur itu kolom 5 juga sama ya, sejajar, tapi barisnya baris 2. Nah, di sini saya ganti nih. Sedangkan yang saya tampilkan di baris 2 itu bukan home lagi tapi temp. Ya, karena ini kan temp. Nih. Data yang baru saya ambil saya tampilkan di LCD. Lalu kita kasih delay ya, delay. Jadi membacanya tidak boleh cepat-cepat, harus dikasih delay juga. Delaynya misalkan 250 milisekon lah ya, atau setengah detik sekali juga boleh sebenarnya. Oke, setengah detik sekali misalkan 500 lah ya, 500 milisekon. Setengah detik sekali kita membaca data. Kita compile. Kita lihat apakah ada yang error lagi ya, dan compiling dan compiling ya. Kemudian kita masukkan filenya di sini. Coba kita ambil ini ya, ini ambil Ctrl C. Oke, minimize dulu, kita masukkan ke sini. Oke, dan ini saya hapus dulu yang lama ini ya, Ctrl V ya. Saya pastikan di sini. Oke, lalu bisa di run.
Lihat hasilnya bagaimana. Kita lihat hasilnya. Ya, ini ya. 27,00. Oke. Oh, ternyata bilangan pecahannya. Ya. 81. Kita naikkan lagi 82, 83 ya. 84 ya. Menurunkan humidity-nya ya. Baik, karena tadi bilangan float, kita bisa ganti ya menjadi bilangan desimal. Ya, kita tulis di sini print hum, 0 ya, agar tidak menunjukkan bilangan pecahan ya, bilangan pecahan. Nah, ini bisa kita compile lagi. Berarti nanti dia tidak ada angka bilangan pecahan di belakangnya ya. Tidak ada bilangan berkoma. Kita buat home, 0,0 di situ ya. Baik. Kita lihat apakah ada yang error. Oke, menunggu. Baik. Sini tadi ya, ini. Nah, ini dia. Dan compiling, kita tes lagi di sini apakah betul ya. Ya, ternyata sudah ini ya. Jadi tadi 0,0 tadi menutupin persen sama Celsiusnya ya. Nah, ini kalau kita simulasikan di sini ada pilihan mau temperatur atau mau Celsius ya. Mau humidity atau temperatur yang mau ditampilkan. Nah, sekarang dalam RH, yang merahnya ini RH, berarti persen, persentase satuannya persen, atau humidity yang kita atur. Coba kita naik turunkan. Ya, ini 79, ini juga nanti 79 ya. Ya, karena kita setengah detik sekali. Naikkan 80, humidity-nya ke 80 ya. Kalau ingin turunkan ini humidity-nya, misalkan disimulasikan turun 79, turun dari 78 ya. Kemudian kalau kita ingin merubah ke Celsiusnya bagaimana? Tinggal klik ini. Ya, nah di sini nanti merah, warna C-nya, Celsiusnya merah. Kita bisa up down juga. Yang berubah nanti angka di bawah ini ya, 28. Nanti nanti 28 ya. Ya, 28, kemudian naik misalkan 29, naik 30 ya. Ya, 30, kemudian turunkan lagi ke 29 di sini, maka 29 juga di sini ya. Dan itulah simulasinya. Kalau ingin lebih cepat pembacaannya, maka delay yang 500 tadi bisa dikecilkan ya. Delay yang di sini tadi bisa diperkecil, misalkan ke 250 dan seterusnya. Jadi ini adalah tadi penambahan angka 0 itu supaya bilangan pecahan tadi dijadikan bilangan bulat. Jadi sorry, yang di sini ya, print home, 0 itu berarti bilangan pecahannya dihilangkan. Ya, itu demikian saya rasa simulasinya untuk sensor humidity di AT11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.